Shalom Kingdom Community People. Jumpa kembali di dalam acara mingguan kita Kingdom Community Message. Berita firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan berjudul Dipilih oleh Allah, yang kemarin disampaikan oleh Pendeta Jonathan Patiasina. Dan saya rasa pesan yang kemarin disampaikan oleh beliau adalah pesan yang sangat penting untuk kita bisa bersama-sama kita renungkan di komsel kita masing-masing hari ini. Mengapa ini penting? Karena saya merasa begini, ketika kita mengerti arti pilihan Allah di dalam kehidupan kita, kita tentunya pasti akan kuat menjalani 1 tahun ke depan ini, hari-hari ke depan kita dengan penuh dengan kemenangan. Mari kita renungkan sama-sama, kita siapkan hati kita renungkan sama-sama, baik nanti saudara-saudara di komsel, di tempat MC saudara masing-masing. Nah, ayat firman Tuhannya diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama dan kedua. Suatu cerita yang sama yang dialami oleh apa yang Petrus sampaikan, apa yang Petrus tuliskan kepada orang-orang pendatang. Mari kita baca sama-sama ayatnya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayatnya yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih. Perhatikan kata ini baik-baik. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Suatu keadaan yang kurang baik buat orang-orang pendatang, disebutkan orang-orang pendatang adalah orang-orang yang asalnya dari Yerusalem. Mereka karena tekanan, karena opresi, mereka harus melarikan diri ke daerah-daerah yang tadi disebutkan, Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Tetapi di tempat sana pun mereka juga mengalami kondisi yang kurang nyaman, kondisi yang tidak enak. Apa yang coba Petrus sampaikan kepada mereka adalah suatu kabar bahwa, hei orang-orang di dalam orang-orang pendatang, kau jangan khawatir, sekalipun hari ini kondisimu tidak enak, engkau merantau dan engkau mengalami kondisi yang dipojokkan, disingkirkan, kondisi yang tidak enak, ada tantangan dalam kehidupanmu, tetapi jangan lupa bahwa engkau sebenarnya adalah orang yang dipilih, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Dengan sesuai dengan rencana Allah, disebutkan tadi demikian. Untuk apa? Kalau kita lihat ayat 3-nya, untuk menerima suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Makanya Petrus bilang kepada jemaat ini, kepada orang-orang yang dalam pendatang ini, jangan khawatir, jangan takut. Demikian pesan yang sama buat kita. Ketika kita mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir. Kita mau lihat lebih dalam lagi, kenapa pemilihan Tuhan atas kehidupan kita membuat kita kuat, membuat kita bisa menghadapi tantangan demi tantangan seperti apa yang telah Petrus tuliskan di dalam 1 Petrus ini. Roma 8 ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita lihat sama-sama di sini disebutkan 2 kali kata-kata semula untuk menekankan suatu penekanan bahwa pemilihan Tuhan atas kehidupan kita tidak ditentukan oleh karena kebaikan kita, kekudusan kita, ataupun kualitas kita yang kualitas baik dari kehidupan kita. Tetapi pemilihan Tuhan atas kehidupan kita semata-mata ditentukan sudah jauh menjadi rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk kita serupa dan segambar dengan Dia dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Tadi ayat 29 disebutkan supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya anak yang sulung, Kristus yang sulung itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita pun ditentukan, dipilih untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus. Sebab gini, saudara-saudara, mengapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat narasi Alkitab adalah
berisi tentang Tuhan sebagai raja yang memerintah di dalam suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan dan ia sendiri yang memerintah. Sekarang ia mau Kristus yang memerintah. Berarti original plan-nya Tuhan membuat kita dipilih untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kita telah dipilih untuk hal itu. Namun sayangnya yang terjadi di dalam kehidupan kita, kadang-kadang di dalam kehidupan kita diberi kehendak bebas. Dan kita memilih oleh kehendak bebas itu, kita memilih untuk tidak menjadikan Dia sebagai Raja. Itu yang menjadi kesalahan kita. Dan ketika kita tidak menjadikan Dia sebagai Raja, mungkin kita menjadikan diri kita sendiri sebagai Raja. Kita menjadikan mamon, kita menjadikan kekuasaan sebagai Raja. Kehidupan kita kacau balau. Dan kita kalau lihat ayat yang berikutnya, Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilkan mereka juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka dimuliakannya. Setelah pemilihan, ada kata-kata dipanggil. Mengapa dipanggil kembali oleh Tuhan? Karena kita memilih yang salah. Karena kalau pemilihan kita yang salah, kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan memanggil umatnya kembali. Untuk apa? Untuk kembali kepada original plan-nya Tuhan, menjadi pilihannya Tuhan, bahwa kita harus serupa dan segambar dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Sebagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Kalau kita tahu sebagaimana kita jatuh sekarang, sebagaimana kita dalam kehidupan kita sudah menjauh dari Tuhan, mari kita meresponi panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita, dengan kita berbalik lagi kepadanya, berbalik meresponi panggilan Tuhan itu. Karena disebut begini, ketika kita meresponi panggilan Tuhan itu, maka kehidupan kita akan dibenarkan. Dan ketika kita dibenarkan, kita juga akan dimuliakan. Destiny kita dimuliakan. Destiny kita menjadi serupa segambar untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Bukankah kalau kita tahu mengenai kebenaran ini, kehidupan kita so firm, kehidupan kita begitu pastinya, kita tidak akan gampang terhanyut, kita tidak akan gampang digoyahkan. Boleh seperti tadi seperti di surat 1 Petrus disebutkan, kondisi tidak enak, kondisi tidak mensupport, tetapi itu tidak akan membuat kita tidak taat kepada Tuhan, tidak akan membuat kita menjauh daripada perintah-perintahnya, sebab kita tahu original plan buat dari Tuhan untuk kita semuanya. Makanya kita akan berpegang, kalaupun hari ini kita tahu, kita akan cepat berbalik, ikuti panggilannya kembali, berbalik pada original plan, sebab kita telah dipilih untuk maksud yang sangat mulia. Saya tutup dengan ini. Kemarin Pastor Jonathan juga menyebutkan, di balik pemilihan kita, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan kalau tadi kita lihat di Roma pasal 8 ayat 29, ketika kita dipanggil untuk serupa dan segambar dengan Dia, ada juga tanggung jawab untuk memerintah. Berada tanggung jawab pemerintahan dan tanggung jawab untuk serupa dan segambar. Untuk kita bisa tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Disebut demikian, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Engkau bangsa yang terpilih, engkau imamat yang rajani, engkaulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya engkau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika kita sadar bahwa kita dulu hidupnya kita di dalam kegelapan dan kita telah dipanggil keluar, kita harus sadar bahwa kita punya tanggung jawab untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang keluar dari Tuhan sendiri. Sebab kita adalah imamat yang rajani, kitalah bangsa yang telah terpilih. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Kingdom Community People, kita akhiri MC kita hari ini dengan kita mau berdoa. Saya mau berdoa untuk saudara semuanya. Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini kita belajar satu hal, bahwa kita sebagai umat yang dipilih, kita punya tanggung jawab untuk menyatakan perbuatan-Mu
panggilan dalam kehidupan kita semakin Kau teguhkan, supaya kita tahu bahwa pemilihan atas kehidupan kita bukan berdasarkan kebaikan kita, kesalahan kita, tapi Engkau sudah begitu mencintai kita, memilih kita untuk tujuan yang kekal, yaitu untuk menjadi serupa dengan Engkau, segambar dengan Engkau, dan memerintah bersama-sama dengan Engkau. Hari ini kalau ada kehidupan yang kami yang mulai menyimpang dari panggilan-Mu yang sempurna itu, izinkan kami hari ini berbalik, kami mengikuti panggilan-Mu Tuhan, untuk berbalik kepada pilihan-Mu yang semula ya Tuhan, untuk memerintah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sebab kami ditakdirkan, ditujukan untuk suatu kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Berkati MC-MC Tuhan yang ada di Rock Surabaya, sehingga kami semuanya dengan pemahaman ini, kami semuanya tetap bertumbuh, kami mengerjakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semangat MC. Tuhan Yesus memberkati.